Hidup tanpa batasan. Hidup tanpa halangan, kesamaratan manusia, tiada yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, manusia mencapai itu di tahun ini. Teknologi mencapai titik puncaknya. Segala aspek yang vital dengan hidup manusia bisa ditangani dengan cara yang seksama. Sekilas jika Anda melihat kehidupan di masa yang serba terpenuhi ini memang nyaman. Tetapi apakah benar begitu? Mak, pergi sekolah dulu ya, Mak. Ayo salam dulu, Mak. Masih, Mak. Belajar dulu aku ya. Ting. Nah, dapat notifikasi. Aja makan ya, soalnya ini udah meeting, udah pas jamnya gitu. Nanti aja ngasih nggak apa kok. Masih belum lapar kali, nggak apa. Sabar pizza dulu ya, Bu. Kontak antar manusia di zaman ini adalah hal yang non-esensial. Mereka menjalani harinya dan bercengkrama secara nirkabel, dan itulah norma yang berlaku sekarang. A adalah anak yang pintar berkomunikasi. Kehadirannya dalam meeting kelas membuat suasana menjadi cair. B adalah anak yang overachiever. Dia akan berusaha mencapai semuanya, nilai, relasi, bahkan pujian. C bisa dibilang anak yang tidak pedulian. Ia justru memanfaatkan kemampuannya untuk berbuat curang agar mendapatkan nilai yang baik. Dan itu adalah rutinitasnya sejak awal ia masuk sekolah. D, seorang CEO perusahaan besar, memiliki segalanya. Istri yang idaman, anak yang manis, sebuah keluarga cemara. Dalam karir, ia tidak tanggung-tanggung. Segala meeting perusahaan dijalaninya pasti sudah diwanti-wanti para rekan, investor, maupun pesaing. E adalah seorang chef restoran. Kerjanya sehari-hari adalah menciptakan resep baru untuk diinput ke mesin pemasak di restoran yang akan mengantarkan menu pilihan pelanggan ke rumahnya masing-masing. Dan F hanyalah seorang pemain saham. Ia hidup dari saham yang ia jual belikan. Pekerjaannya menuntutnya selalu awas pada harga saham. Sejauh ini dia beruntung-beruntung saja dalam menembak saham terbaik. Ya, paling tidak untuk berapa puluh tahun ke depan. Ketika kewajiban mereka sudah berakhir, mereka kembali ke kegiatan rumahan mereka masing-masing. Bercengkrama dan keluarga dan teman dalam meeting terpisah ataupun berolahraga secara fisik maupun e-sports. Mereka semua merasa sudah memiliki segalanya dan kehidupannya sudahlah terjamin. Kesehatan ada obat mujarab. Mereka merasa sudah memiliki semuanya. Tetapi keenam pribadi ini di malam-malam gemerlap di luar, mereka merasakan hal yang sama. Bagaimana? Sambil memandang gerimis di luar dengan secangkir kopi hangat, sambil rebahan di kamar yang gelap dan memandangi langit-langit, sambil memantengi tayangan Netflix favorit, sambil mempelajari strategi bisnis baru, sambil menonton trik-trik masak lawas Gordon Ramsay, sambil mengulas tips dan trik binomo. Apa tujuan hidup ini sebenarnya? Manusia yang memiliki segalanya justru kehilangan nilai dari segalanya. Perasaan dan alasan mengapa kita hidup di dunia ini. Ya, manusia justru melupakan Tuhan. Begitu kuat sikap penolakan mereka bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan dialah tujuan hidup. Karena manusia sudah tidak menganggap Tuhan tidak penting lagi. Dengan berbagai fasilitas yang bisa meladeni kebutuhan sehari-hari, manusia tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai esensi kebutuhan krusial manusia. Pada akhirnya, hanya saja jika kita sadar bahwa hidup adalah untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita, hal yang sederhana itu bisa membuat kita bahagia, dan nyatanya juga memberikan kita kemampuan untuk mencapai kehidupan kekal.